Di bawah langit senja yang membara bagai kubangan darah, perang demi perang terus berkecamuk. Disinilah Kasa berdiri, mengenakan sirap perak yang kokoh di tengah hamparan medan laga yang sunyi. Tatapan matanya lurus menembus cakrawala, menyaksikan barisan musuh yang bersiap melakukan serangan penuh. Maju, gemuruh perintah perang mulai memecah keheningan. Pasukan infanteri bertameng kokoh bergerak serentak. Di lini belakang, para penembak jitu telah bersiap dengan senapan di pundak, membidik satu target yang sama, pemuda yang berdiri sendirian di tengah tebing gersang itu. Dikerubungi oleh ratusan prajurit bersenjata lengkap tidak membuat nyali Kasa menciut. Sebaliknya, dengan satu gerakan mantap, ia mencabut pedang besarnya. Bila baja itu berkilat memantulkan cahaya senja. Dengan kecepatan yang tak kasat mata, ia melesat ke arah kerumunan musuh. Tebasan pedangnya begitu beringas dan mematikan, menumpahkan darah yang seketika menodai wajahnya yang dingin. Bagi musuh-musuhnya, dia bukan lagi manusia, melainkan sang iblis pedang sejati. Waktu berlalu, dan kisah kepahlawanannya di medan perang akhirnya resmi berakhir. 10 tahun penderitaan itu membawa langkah kakinya kembali ke sebuah kedai minum di pinggiran kota yang tenang. Suara gemerincing bel pintu kedai berbunyi saat sang pemilik kedai sedang sibuk mengelap gelas. "Selamat datang," sambut sang pemilik kedai dengan ramah. Namun, langkah kaki pengunjung baru ini terdengar berbeda. Jeplek, jeplek, suara seretan kaki yang berat menggema di ruangan kayu tersebut. Pria yang baru masuk itu tak lain adalah Kasa. Ia kini tak lagi mengenakan sirap perak, melainkan setelan jas panjang yang rapi. Namun, ada satu hal yang berubah drastis darinya, tangan kanannya kini menggenggam erat sebuah tongkat jalan, menopang kaki kirinya yang tampak pincang akibat luka-luka parah dari masa lalunya di medan perang. Kehadirannya yang misterius seketika merebut perhatian para pengunjung kedai. Keheningan mencekam langsung menyelimuti ruangan saat Kasa berjalan perlahan melewati meja-meja. Di salah satu sudut meja, dua orang pria saling berbisik dengan wajah tegang dan penuh tanda tanya. "Tunggu, bukankah dia SWAT Demon?" Bisik salah satu dari mereka dengan mata terbelalak. "Kudengar dia pergi ke medan perang, kenapa dia bisa ada di sini?" Desas-desus mulai berembus, sang iblis pedang yang legendaris kini telah kembali, membawa sejuta misteri dan luka yang tersembunyi di balik langkah kakinya yang pincang. Di dalam keheningan kedai, bisik-bisik para pengunjung kian memanas saat melihat Kasa yang harus bertumpu pada tongkat jalannya. "Kakinya, apa dia terluka?" Gumam mereka penuh selidik. Langkah kaki Kasa akhirnya berhenti tepat di depan konter. Sang pemilik kedai yang mengenalnya langsung terbelalak, menatap iba ke arah kaki pemuda itu. "Astaga, apa yang terjadi padamu? Kakimu terlihat pincang," tanyanya dengan nada cemas yang tak bisa disembunyikan. Kasa hanya tersenyum tipis, mencoba mengalihkan suasana seolah cedera itu bukan masalah besar. "Ya, ini karena sesuatu dari medan perang. Kurasa itu cerita yang cukup umum di sana," jawabnya santai seraya menduduki kursi kayu. Pemilik kedai menghela napas panjang sembari menyodorkan selembar koran pagi. "Apa itu luka fatal?" tanyanya lagi. Kasa meraih koran tersebut, membolak-balik halamannya dengan pandangan sayu. "Yah, sepertinya aku akan hidup seperti ini untuk sementara." Namun, atmosfer santai itu mendadak runtuh dalam hitungan detik. Mata Kasa terpaku pada sudut halaman koran. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar hebat hingga meremas kertas koran itu dengan beringas hingga kusut. Menyaksikan perubahan drastis tersebut, keringat dingin mulai bercucuran di pelipis sang pemilik kedai. "Tuan, ada masalah apa?" tanyanya gemetar, ketakutan melihat aura kegelapan yang tiba-tiba terpancar dari sepasang mata merah Kasa yang menyala penuh amarah. Di sudut koran itu, tercetak jelas foto seorang pria parubaya yang sangat rapi. Wajah pria yang sangat kubenci, tercetak di sudut koran, batin Kasa, rahangnya mengatup rapat menahan gejolak dendam. Pria di foto itu tak lain adalah ayahnya sendiri, Hoven Portman. Kereta uap itu melaju membelah senja yang membara di cakrawala. Deru mesin dan kepulan asap hitamnya seolah berpacu dengan badai pikiran yang berkecamuk di dalam gerbong sunyi. Kasa duduk termenung, menatap kosong ke arah jendela. Matanya yang sedingin es menyimpan kepedihan mendalam yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Di sudut sebuah surat kabar yang tergeletak, sebuah potret hitam putih terpampang nyata. Wajah pria yang sangat kubenci, tercetak di sudut koran. "Ayahku, Hoven Portman." Pikiran Kasa seketika terlempar kembali ke masa lalu, ke sebuah malam kelam yang diguyur hujan badai 10 tahun lalu. Saat itu, ia baru berusia 14 tahun. Dengan sebilah pedang tua di pinggang dan buntalan kain di pundaknya, ia melangkah pergi meninggalkan kediaman megah Portman yang dingin bagai penjara. "Saat aku pertama kali mengumpulkan kekuatan untuk melarikan diri dari rumah, aku masih berpegang pada harapan kecil bahwa dia akan pergi mencariku. Itu harapan yang kekanakan dan naif," kenangnya miris. Mengingat kebodohannya di masa lalu hanya menyisakan tawa pahit di hatinya. Tatapannya dingin, sekokok tongkat jalan yang kini bersandar di sisinya. Sang iblis pedang tidak lagi lari dari masa lalu, ia sedang menuju pulang untuk menuntaskan segalanya. Kereta yang melaju kencang membelah malam tak mampu meredam pergulatan batin di kepala Kasa. Di dalam remang gerbong, ia menunduk dalam-dalam, menatap kosong lantai kereta dengan kepalan tangan yang masih gemetar. "Meski aku diperlakukan tidak lebih dari hanya sebuah alat untuk mengembalikan kehormatan keluarga. Dan meski dia adalah alasan ibuku tiada, bagaimanapun, aku tetaplah putranya." Sebuah pengakuan pahit yang mengoyak egonya sendiri. Di sudut hatinya yang paling gelap, yang selama 10 tahun ini dipenuhi oleh kobaran dendam, ternyata masih menyisakan sebuah ruang kosong yang naif. Kasa mendesah getir, meratapi sisi lemahnya. "Aku begitu menginginkan untuk dia setidaknya memberikan sedikit perhatian padaku," batinnya, sebelum akhirnya ia mencemooh dirinya sendiri dengan senyuman sarkastik. Perhatian apanya, itu hanya delusi. Kini, semua dendam itu mendadak kehilangan arah.
Hoven Portman telah tiada. Sekarang, objek balas dendamku tidak lagi ada. Yang tersisa hanya versi menyedihkan dan pengecut dari diriku, menggunakan kematian ayahku sebagai alasan untuk kembali pulang. Pelarian panjangnya berakhir bukan karena ia telah menang, melainkan karena takdir merenggut targetnya secara sepihak. Kepulangan ini tidak meninggalkan apapun di hatinya, kecuali penyesalan dan perasaan hampa yang mendalam. Semuanya membeku pada ingatannya dari 10 tahun lalu, tempat asalnya. Tanah Wibin yang tak berubah. Tiba pada tujuan Anda, Wibin. Suara pengumuman stasiun dan derit tajam roda kereta yang mengerem memecah lamunannya. Kasa melangkah keluar dari stasiun. Begitu kakinya memijak tanah luar, ia disambut oleh hamparan ladang gandum yang menguning kemasan, bergoyang lembut diterpa angin sore. Aku hanya bisa pergi menuju Wibin. Meski 10 tahun telah berlalu, tidak ada yang berubah. Kasa berjalan menyusuri jalanan yang sunyi dan tenang, dihiasi oleh warna kemerahan daun musim gugur. Di sekelilingnya, orang-orang berjalan dengan santai, menjalani rutinitas mereka tanpa beban. Para petani memikul hasil panen, dan beberapa warga menyapanya dengan ramah. Bagi sang iblis pedang, ini adalah pemandangan yang sangat familiar, namun di saat yang sama terasa sangat asing. Tempat ini benar-benar kontras dengan dunianya yang lalu, dunia yang damai, benar-benar tanpa tekanan tajam dari medan perang yang biasa mengintai nyawanya setiap detik. Saat melangkah pincang dengan bantuan tongkat jalannya, sekelompok anak kecil berlarian melewatinya sambil tertawa riang. Tawa mereka seketika memicu gelombang memori masa lalu di kepala Kasa. Memori saat ia masih kecil, saat ia tertawa lepas bermain petak umpet dengan anak-anak desa. Memori saat ia pulang dengan baju penuh lumpur, lalu diomeli habis-habisan oleh pelayan rumah karena mengotori pakaiannya. Kasa menghentikan langkahnya sejenak. Ia memandang ke arah langit senja yang membakar cakrawala di atas hamparan gandum. Bahkan ladang gandum ini, simbol dari tanah Wibin, tetap sama seperti dulu. Tempat ini tidak berubah sedikit pun. Hanya dirinya yang kini pulang sebagai pria cacat dengan jiwa yang telah rusak oleh perang. Kasa menghela napas panjang, lalu kembali mengayunkan tongkat jalannya menuju kediaman Portman yang telah lama ia tinggalkan. Langkah demi langkah Kasa meniti jalan setapak di tengah ladang emas itu. Bunyi ketukan tongkatnya beradu ritmis dengan tanah kering. Namun, bukan sekadar jarak yang terpangkas, melainkan tabir waktu yang perlahan terkikis. Dengan setiap langkah yang kuambil, ingatan itu semakin jelas. Kenangan lama yang coba ia kubur dalam-dalam kini menyeruak kembali tanpa permisi. Ingatan tentang masa lalunya, dan ingatan tentang seorang gadis yang pernah menghiasi hari-harinya di tanah ini. Kasa mendadak menghentikan langkah kakinya. Pandangannya menerawang jauh menembus bias cahaya sore. Di pelupuk matanya, bayangan sesosok nona muda berambut pirang berkilau dengan mahkota kecil yang anggun muncul layaknya refleksi di atas cermin kaca yang jernih. Apa nona muda baik-baik saja? Tanyanya dalam hati, menyuarakan sekelumit kepedulian yang tersisa dari masa lalunya yang kelam. Kasa memejamkan mata perlahan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri seraya melanjutkan langkahnya yang pincang. Ya, pasti dia baik-baik saja. Dia sangat cantik, pasti seseorang terpikat dan sudah menikahinya sekarang. Pasti. Namun, lamunan itu seketika pecah berantakan oleh sebuah seruan panik dari arah depannya. Nona Tyria, mata merah Kasa seketika membelalak lebar. Jantungnya berdegup kencang mendengar nama yang begitu akrab di telinganya itu diteriakkan. Astaga, kenapa Anda membawa barang berat sendirian? Bentak pelayan itu lagi. Kasa dengan cepat menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Di sana, di tengah hamparan ladang gandum yang diterangi cahaya kemasan senja, berdirilah seorang pelayan wanita dengan raut wajah cemas. Dan di hadapannya, seorang wanita dengan topi lebar sedang mendekap seikat besar gandum di dadanya. Tyria, batin Kasa, suaranya tercekat di tenggorokan. Sang pelayan tampak terkejut menyadari kehadiran orang asing di dekat mereka. Ia segera maju selangkah, mencoba melindungi sang wanita. Biar saya urus, gumamnya gugup. Kasa mengabaikan kehadiran sang pelayan. Matanya terpaku penuh pada sosok wanita berambut pirang panjang di hadapannya. Tatapan dingin sang iblis pedang perlahan melembut, digantikan oleh rasa tidak percaya yang amat sangat. Apa kau benar-benar Tyria? Wanita itu tersentak pelan. Ah, gumamnya lirih saat menyadari ada seseorang yang memanggil namanya. Dengan anggun, wanita itu melangkah maju melewati pelayannya. Langkah kakinya terdengar pelan di atas tanah, mendekat ke arah Kasa yang masih terpaku bagai patung. Angin senja berembus kencang, menerbangkan helai-helai rambut pirangnya yang berkilau layaknya gandum di musim gugur. Pikiran Kasa berkecamuk hebat, dipenuhi oleh satu pertanyaan besar yang tak mampu ia suarakan. Kenapa? Kenapa kau masih? Langkah wanita itu akhirnya berhenti tepat di depan Kasa. Di bawah langit senja Wibin yang membakar cakrawala, sepasang mata emasnya menatap langsung ke dalam manik mata merah milik Kasa. Tanpa mahkota megah, tanpa gaun mewah, ia berdiri di sana, mendekap hasil bumi dengan kesederhanaan yang memukau. Di sini, di bawah temaram langit sore yang kian meredup, Kasa berdiri membeku menghadapi kenyataan yang mengejutkan tepat di depan matanya. Wanita berambut pirang kemasan itu menatapnya dengan tatapan datar, seolah-olah waktu sama sekali tidak pernah berputar bagi mereka berdua. Siapa kau? Kenapa kau datang ke sini? Tanya wanita itu pelan. Nada suaranya terdengar begitu asing, seakan mengikis sisa-sisa kedekatan yang pernah ada di antara mereka. Kasa menarik napas dalam, memantapkan hatinya yang sempat bimbang sebelum akhirnya menjawab lirih, itu karena. Namun, jawaban berikutnya yang keluar dari bibir sang wanita justru menghentikan detak jantung Kasa seketika. Aku adalah istrimu. Kalimat singkat itu berdengung keras di kepala Kasa, menghantam kesadarannya tanpa ampun. Aku sungguh bodoh, batin Kasa seraya memalingkan wajah dengan senyum getir yang dipaksakan.
Ia merasa begitu konyol karena sempat mengira wanita secantik dirinya telah dinikahi oleh pria lain di luar sana. Kenyataan pahit yang sesungguhnya kini terpampang nyata. Pernikahan itu bukanlah ikatan suci yang didasari atas nama cinta yang tulus. Tuan Hoven dan Ibu Tyria ini sudah diikat dengan kesepakatan pernikahan. Jika pernikahan dapat dengan mudah dibatalkan begitu saja, sejak awal dia tidak akan menderita di sini. Benak Kasa ditarik paksa kembali ke ingatan masa lalunya yang paling kelam. Ia teringat akan sebuah kurungan besi berakar berduri yang dingin dan gelap di bawah guyuran hujan badai, tempat di mana keputusasaan mengurung jiwa yang rapuh. Rumah Portman dilingkupi rahasia sejak masa muda. Mengapa mereka menyembunyikan wanita ini? Pada akhirnya, rasa bersalah yang teramat besar perlahan merayap di dalam dada Kasa. Sambil memandangi sosok Tyria yang berjalan anggun menjauh seraya mendekap erat seikat gandum di dadanya, Kasa merasa begitu kerdil. Dengan rasa bersalah yang kurasakan, aku tidak lebih dari bajingan pengecut yang melarikan diri sendirian. Aku hanyalah seseorang yang pergi demi kebebasanku sendiri di tengah keputusasaan yang meliputinya. Bayangan dirinya di medan perang sebagai seorang ksatria berdarah dingin yang menebas musuh tanpa ampun mendadak terasa hambar. Keberaniannya di garis depan pertempuran justru terasa seperti bentuk kepengecutan tertinggi karena telah meninggalkan seorang wanita sendirian dalam belenggu takdir di tempat ini. Sebab itu, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sekalipun dia menderita di masa lalu. Kasa menatap punggung Tyria yang perlahan berjalan menuju ke arah pintu kediaman Megah Portman. Pikirannya terus berputar, mencari sisa keberanian yang tertinggal. Aku harus minta maaf padanya. Tapi, apa aku pantas untuk melakukan hal itu? Di tengah kebimbangan yang mendalam itu, Kasa tersentak ketika Tyria mendadak menghentikan langkah kaki di ambang pintu masuk. Wanita itu melirik pelan ke belakang dari balik topi lebarnya. Kenapa kau diam saja? Tanyanya datar. Aku datang. Mendengar ajakan itu, Kasa tidak lagi memiliki alasan untuk menolak. Dengan bertumpu pada tongkat kayunya, ia menyeret langkah kakinya yang pincang, berjalan pelan mengikuti sang istri meniti jalan setapak menuju ke arah bangunan utama. Langkah demi langkah Kasa berderit di atas lantai teras, mengantarkannya kembali ke tempat yang ia bersumpah tidak akan pernah ia datangi lagi. Namun, begitu ia menginjakkan kakinya di ambang pintu masuk utama, pandangannya menyapu sekeliling ruangan megah itu. Kasa terkesiap. Ini sama sekali tidak berubah. Bangunan mewah berbentuk istana megah berarsitektur klasik itu berdiri angkuh, persis seperti 10 tahun yang lalu saat ia melarikan diri dari sana. Sulit dipercaya sudah 10 tahun sejak terakhir kali aku menginjakkan kaki di sini. Semuanya masih tetap seperti dulu. Mulai dari jumlah jendela sampai lokasi setiap meja. Semuanya terekam kembali dengan sangat jelas. Kasa menghela napas panjang seraya menyunggingkan senyum tipis di wajahnya. Namun, atmosfer bernostalgia itu seketika buyar ketika sebuah suara wanita yang tegas dan formal memecah keheningan dari arah koridor dalam. Anda siapa? Kasa menolehkan kepalanya dengan cepat. Di hadapannya, berdiri seorang pelayan wanita berkacamata dengan pakaian pelayan serba hitam putih yang khas. Pelayan itu berjalan mendekat dengan langkah yang ritmis dan berwibawa. Anda ingin bertemu siapa? Tanya sang pelayan lagi, menatap Kasa dengan pandangan menyelidik. Mata merah Kasa membelalak lebar demi mengenali sosok wanita paruh baya tersebut. Ronda, batinnya berseru kaget. Namun, raut wajah Ronda yang tetap datar tanpa ekspresi keterkejutan sama sekali membuat hati Kasa mencelos. Wanita itu menatapnya seolah ia hanyalah orang asing biasa yang tersesat dan mengetuk pintu rumah majikannya. Melihat kenyataan bahwa orang yang dulu begitu mengenalnya kini bersikap sedingin es, Kasa hanya bisa tersenyum getir, menyembunyikan rasa pedih yang kembali mengiris hatinya. Kau sama sekali tidak berubah bahkan setelah 10 tahun. Kau tidak mengenalku. Di bawah tatapan Ronda yang semula sedingin es, keheningan sempat mencekam koridor istana tua itu. Namun, ketika pelayan berkacamata itu menatap lebih lekat ke dalam manik mata merah pria di hadapannya, seulas ingatan masa lalu mendadak membanjiri benaknya. Pupil matanya melebar, dan napasnya tertahan. Tuan muda, seru Ronda, memecah topeng formalitasnya seketika. Suaranya yang bergetar syarat akan rasa tidak percaya menembus keheningan malam yang sunyi. Ia melangkah maju dengan tergesa-gesa, menatap sosok tinggi besar di depannya seakan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan sekadar ilusi optik. Apakah ini benar-benar Anda, Tuan Muda Elric? Tanya Ronda, air mata perlahan mulai menggenang di pelupuk matanya yang tertutup kacamata. Elric menyunggingkan senyum hangat yang tulus, sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya yang kaku. Sudah lama sekali, Ronda, jawabnya pelan. Mendengar konfirmasi itu, Ronda tidak mampu lagi membendung emosinya. Ia langsung menghambur ke depan, memeluk tubuh tegap tuan mudanya yang telah lama hilang tanpa kabar. Isak tangis pelan terdengar dari bibirnya yang bergetar. Aku sudah kembali, bisik Elric, menepuk lembut punggung pelayan setianya yang terus menangis terharu. Ini benar-benar Anda, Tuan Muda. Aku hampir tidak mengenali Anda. Ronda perlahan melepaskan pelukannya, melangkah mundur sedikit demi sedikit untuk memandangi Elric dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan takjub. Di tengah hamparan gandum emas yang terlihat dari balik jendela besar, suasana reuni itu terasa begitu emosional. Anda berubah banyak. Elric menunduk, menatap telapak tangannya sendiri yang kini penuh dengan guratan luka dan kapalan akibat kerasnya medan pertempuran. Sepertinya aku memang berubah, gumamnya lirih. Kehidupan brutal sebagai seorang ksatria bayaran telah menempa tubuh dan raut wajahnya menjadi jauh lebih dewasa dan tegas. Wajar saja kalau kau tidak mengenalku, lanjut Elric dengan nada santai. Namun, di balik senyumannya, kilatan matanya mendadak menajam, menyembunyikan badai pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya. Benaknya ditarik paksa kembali ke momen pertemuannya dengan Tyria di ladang gandum sore tadi.
Saat wanita berambut pirang itu berkata dengan begitu tenang, aku di sini karena aku istrimu. Elric menatap ke arah jendela besar, merenungkan keanehan yang mengusik logikanya. Aku adalah pria yang menumbuhkan rambut dan melompat ke dalam medan perang. Aku pasti sudah hampir berubah sepenuhnya sampai-sampai semua orang, bahkan Ronda yang merawatku, tidak mengenaliku. Gambaran Tyria yang berdiri memegang seikat gandum di bawah temaram senja kembali terlintas. Tapi bagaimana? Bagaimana Tyria bisa mengenaliku hanya dengan sekali lihat? Mencoba mengusir segala kecurigaan dan rasa penat yang menumpuk di kepalanya, Elric memutuskan untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi istana yang mewah dan dipenuhi uap air hangat yang mengepul, ia menenggelamkan tubuhnya yang kekar dan penuh bekas luka ke dalam bak mandi marmer yang luas. Bagaimana Tyria bisa mengenalku? Batinnya terus bertanya-tanya sembari membiarkan air hangat menenangkan otot-ototnya yang kaku. Setelah selesai, Elric melangkah keluar dari bak mandi, mengenakan jubah mandi putih panjangnya yang longgar. Namun, tepat saat ia membuka pintu penghubung kamar mandi dengan ruang ganti, langkah kakinya mendadak terkunci. Napasnya tercekat, dan matanya membelalak sempurna karena terkejut. Di balik kabut uap air yang tipis, berdiri sosok wanita berambut pirang panjang yang bergelombang indah. Tyria juga baru saja selesai membersihkan diri dan hanya mengenakan selembar handuk putih yang melilit tubuhnya dari dada hingga paha mulusnya. Kulitnya yang seputih porselen tampak merona kemerahan akibat hawa panas kamar mandi. Keduanya terpaku, saling menatap dalam keheningan yang canggung selama beberapa detik. Semburat merah pekat langsung menjalar di seluruh wajah Tyria yang polos, sementara Elric membeku layaknya batu, tidak siap menghadapi situasi seintim ini. Terima kasih. Maafkan aku, bisik Tyria dengan suara bergetar, wajahnya kini benar-benar merah padam karena malu. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang indah, merasa sangat panik karena privasinya terganggu. Melihat ekspresi Tyria yang tampak ingin menangis, Elric langsung panik dan mengangkat kedua tangannya ke udara untuk menenangkan istrinya. Tidak apa-apa, jadi tenanglah. Serunya, mencoba meredakan situasi, tolong jangan menangis. Berniat untuk menenangkan, Elric secara refleks melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang besar ke arah pipi Tyria untuk menyeka air matanya. Namun, gerakan yang terlalu tiba-tiba itu justru membuat Tyria semakin ketakutan. Jeritan melengking Tyria menggema keras, menembus dinding-dinding lorong istana. Tepat pada saat yang bersamaan, seorang pelayan muda berambut merah bernama Mari sedang berjalan di koridor luar sambil membawa keranjang pakaian kotor. Mendengar jeritan histeris dari arah kamar mandi, Mari langsung panik bukan main. Dengan langkah 1000, ia berlari sekencang mungkin menuju sumber suara. Brak, Mari menendang pintu hingga terbuka lebar dengan napas terengah-engah. My lady, apa yang terjadi? Teriaknya panik. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya justru membuat Mari mematung seketika. Di sana, Elric yang bertubuh besar dan hanya memakai jubah mandi longgar tampak sedang memeluk dan memegangi pundak Tyria yang hanya berbalut handuk mandi seadanya di atas lantai yang licin akibat uap air. Suasana mendadak menjadi sangat canggung dan salah paham. Tyria yang wajahnya masih memerah hanya bisa bergumam lirih dengan sisa-sisa tenaganya. Mari, sadar akan posisi mereka yang terlihat sangat mencurigakan dan intim di mata orang lain, Elric langsung menoleh ke arah Mari dengan wajah panik, berusaha melambaikan tangan untuk membela diri. Kau datang tepat waktu, dia nyaris jatuh terpeleset karena lantai licin, jadi aku hanya mencoba menolongnya. Belum sempat Elric menyelesaikan kalimat penjelasannya, Mari yang sudah terlanjur salah paham total langsung menutup matanya rapat-rapat dan berteriak dengan wajah penuh kemarahan yang membara. Sebuah hantaman keras dan teriakan murka dari sang pelayan menutup malam pertama kepulangan sang tuan muda ke istananya sendiri dengan penuh kekacauan yang tak terduga.